Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan diberitakan apa-apa yang kamu lakukan di dunia ini. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadin. Di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, maka maut akan datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadin, walaupun kamu berada di benteng dalam peti besi sekalipun, maka jangan khawatir dengan mati itu, karena akan datang kepada kita, akan kebahagiaan semua. Hayya 'alal falah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktiru min qouli la ilaha illallah. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahmatullah, para ulama, para sesepuh, para asatid yang Allah muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita melebihi dimudahkannya kita dalam amal-amal agama. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebaliknya apabila Allah Subhanahu wa taala benci kepada seseorang hamba, maka hamba tersebut akan susah untuk mengamalkan agama dan mudah untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Hanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang telah menetapkan bahwa kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya Allah letakkan dalam agama yang sempurna. Ini hanya sunnatullah yang tidak akan pernah dirubah lagi oleh Allah. Walang tajida li sunnatillahi tabdila walang tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi dalam sunnah Allah SWT tidak akan ada perubahan, tidak ada pergantian. Sudah Allah tentukan bahwa kejayaan hidup manusia ini dalam agama. Ini tidak ada hubungan kebahagiaan dengan kekayaan, dengan pangkat dan jabatan. Begitu juga tidak ada hubungan kesusahan dengan kemiskinan, dengan kesakitan, tidak ada. Kebahagiaan, kesusahan hubungannya dengan agama. Manakala manusia mau mengamalkan agama dengan sempurna, mengikuti cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, niscaya hidupnya akan sukses, bahagia, jaya dunia dan akhirat. Sebaliknya manakala manusia ini tidak mau mengamalkan agama, tidak mau ikut cara Rasulullah SAW, maka hidupnya walaupun dia ini hidup di tengah-tengah kekayaan yang melimpah ruah, dalam jabatan yang tinggi, tetap hidupnya akan susah, akan merana, akan menderita.
Di dunia yang sementara, apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Ini Allah yang harus kita yakini. Selama ini Masya Allah kita pun yang diulang-ulang ini bahasa, tapi tetap kita masih menganggap bahwa uang itu lebih penting daripada iman. Kekayaan ini lebih penting, kekayaan yang membawa kebahagiaan, yang mendatangkan kebahagiaan. Ini apa? Keyakinan yang salah. Makanya apa? Bagaimana hati kita ini meyakini perkara ini? Maka diulang-ulang, dibicarakan lagi, disampaikan keagungan Allah, kebesaran Allah, bahwa Allah ini Maha Kuasa. Kuasa atas segala sesuatu, qadirun ala kulli syai'. Sami'ul aswat, bahwa Allah SWT mendengar segala sesuatu. Basirul mubsirat, bahwa Allah SWT melihat segala sesuatu. Alimul asya'i kulliha, bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Alimul ghaib wa syahadah, alimul sirri wa akhfa. Ya'lamu masakilal jibal, Allah SWT mengetahui beratnya gunung di seluruh dunia, bukan hanya satu gunung. Wa makailal bihar, dan Allah SWT mengetahui takaran daripada air laut seluruh dunia, berapa liter itu, berapa kubik, Allah tahu. Masya Allah. Wadadal qatril amtar, dan Allah SWT mengetahui tetesan-tetesan air hujan dari awal sampai akhir. Wa ya'lamu adada warokil asjar. Allah mengetahui daun-daun Masya Allah di dunia ini, adin. Dari satu pohon ini Masya Allah daunnya, adin, mungkin kita tidak akan mampu menghitungnya, saking banyak. Allah SWT mengetahui semua daun-daun yang ada di dunia ini, dari pohon-pohon ini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan sepengetahuan Allah dan atas izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan jatuh, apalagi yang namanya nyawa manusia. Tanpa izin Allah tidak akan pernah mati, tidak akan mati-mati kalau tidak tanpa izin Allah, hanya Allah. Tapi semua tetap akan mati, Pak. Makanya Allah, kita harus meyakini perkara ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Gagah, Maha Agung, Maha Mulia. Semua anak-anak Allah adalah makhluk. Yang namanya makhluk ini melemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Inilah kita. Maka kita harus merasa dhaif, merasa lemah di hadapan Allah SWT. Jangan ada kesombongan di hadapan Allah SWT, sehingga Allah mengharamkan jannah bagi orang yang sombong walaupun sedikit saja. Sombong kepada Allah, sombong kepada Allah. Ini apa? Hakikatnya sombong kepada manusia ini sombong kepada Allah. Inna la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu daratin min kibri. Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi, sebesar jarah saja. Maka hilangkan sifat ini, adil. Apa itu sombong? Dia tidak mau menerima nasihat orang lain. Ini, Pak. Orang sombong ini tidak mau menerima nasihat orang lain, karena yang memberi nasihat ini orang di bawah dia umurnya, di bawah dia ilmunya. Bagaimana Abu Jahal merasa dia ini Masya Allah hebat, Muhammad ini anak kemarin. Begitu kan? Paman-pamannya yang kafir ini seperti itu, Pak. Menganggap, oh Masya Allah. Inilah kesombongan. Hanya kalau jadi bagaimana dan kita meyakini bahwa Allah ini Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa mendatangkan malam, Allah berkuasa mendatangkan siang. Seandainya Allah SWT menjadikan siang terus, siapakah katanya yang bisa mendatangkan malam? Seandainya Allah mendatangkan malam terus saja, maka siapakah yang mampu mendatangkan siang? Kecuali Allah SWT. Allah SWT. Hanya kalau dunia ini adalah ujian bagi orang beriman. Bagaimana Allah SWT menguji manusia dengan keburukan dan kebaikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut
wa nablukum bisari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Segala yang bernyawa ini akan mengalami kematian. Kami uji kalian ini dengan keburukan dan kebaikan. Keburukannya di miskin, tidak punya anak, sakit-sakitan, masya Allah. Ini adalah keburukan. Kebaikan apa? Sehat, banyak anaknya, banyak hartanya. Wa nablukum bisari khairi fitnah. Fitnah ini ujian saja. Jangan kita anggap harta, masya Allah, anak ini amanah, bukan Pak. Ini ujian saja. Innama amwalukum waladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian fitnah, itu ujian semua, bukan amanah. Yang disebut amanah adalah agama hadirin. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilna wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah SWT telah tawarkan amanah agama ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa abaina ayahmilnaha, maka mereka semua tidak mau mengemban ini amanah agama. Maka kemudian Allah dipikulah oleh manusia, dan sesungguhnya manusia ini dolim dan jahil. Dolim dan jahil. Mana Allah? Langit, bumi, masya Allah, semua makhluk-makhluk ini Allah merasa tidak sanggup, tidak mampu untuk mengemban amanah. Maka manusia Allah yang ada kesanggupan, yang ada kemampuan. Maka semua makhluk Allah yang merasa tidak mampu ini siap berkhidmat kepada manusia yang mengambil ini agama. Sehingga di zaman dulu Allah, di zaman para nabi juga para sahabat, bagaimana seluruh makhluk ini takut dengan orang yang membawa agama, tunduk Allah. Bahkan mereka berkhidmat. Safina ini sahabat Nabi, ketinggalan rombongan. Rombongan sudah jauh. Beliau masya Allah sampailah ke satu hutan belantara yang banyak binatang buas. Tibalah waktu malam, di tengah hutan sendirian datang binatang-binatang buas. Maka beliau sampaikan, beliau katakan, wahai binatang-binatang buas, tahukah kalian siapa aku ini? Gitu kan. Aku adalah sahabat Rasulullah SAW yang akan menyampaikan agama, menyampaikan amanah. Makanya semua binatang-binatang buas ini berlarian pergi. Hanya satu saja, satu harimau saja yang dia sambil menggerak-gerakkan ekornya. Maka Safina paham, diberikan ilham oleh Allah, bahwa ini harimau ini harus ditunggangi. Maka beliau tunggangi itu harimau, kemudian berjalan menuju rombongan. Sampailah, jadi dalil itu harimau, sampailah kepada rombongan. Berkhidmat aja. Muad bin Jabal, masya Allahnya kalau membawa agama. Maka gunung ini belah, ditarik ini gunung, wahai gunung, aku akan menyampaikan amanah agama, jangan menghalangi aku. Maka membelah itu gunungannya. Lautannya kepada sahabat-sahabat, masya Allah, tidak ada kapal, hanya maka sahabatin hanya salat 2 rakaat, kemudian hanya mentargib itu laut, kemudian hanya laut mengeras sehingga kuda-kuda mereka bisa berjalan di atas lautan tanpa basah kakinya. Ini semua makhluk Allah ini makhluk Allah SWT ini berkhidmat kepada orang yang membawa agama. Dalam diskusi dikatakan, ya dunia ihdimi man hodamani wastahdimi man hodamaki. Wahai dunia, khidmatilah, layanilah orang-orang yang berkhidmat kepadamu. Dan perbudaklah orang-orang yang berkhidmat kepadamu. Hari ini kita lihat orang-orang yang masya Allah menggeluti dunia, mengusahakan dunia, hari-hari memikirkan dunia. Mereka ini hanya diperbudak oleh dunia, sehingga masya Allah tidak mau mengamalkan agama, tidak ada kekuatan untuk mengamalkan agama gara-gara dunia. Bagaimana kambing saya, bagaimana sapi saya, bagaimana kebun saya, hanya masya Allah, sehingga mereka tidak melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Ini diperbudak oleh dunia. Wastahdimi man hodamaki, perbudaklah orang yang berkhidmat kepadamu.
maka insya Allah kita siap mengkhidmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini hadirin untuk kita, dan kita diciptakan untuk akhirat. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirat. Dunia ini diciptakan untuk kalian. Jauh-jauh sebelum menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan. Lautan sudah ada, tumbuh-tumbuhan sudah ada, matahari sudah ada, bulan, bintang sudah ada, binatang-binatang sudah ada. Sudah disiapkan sebelum diciptakannya manusia. Dan tugas semua makhluk ini berkhidmat kepada manusia. Wa antum khuliqtum lil akhirat, tetapi kalian diciptakan untuk kampung akhirat. Kampung abadi. Manusia hidup di dunia ini tidak mesti semua manusia harus hidup di dunia, tidak. Satu alam saja yang tidak mesti manusia hidup, yaitu di dunia ini. Seperti halnya seorang ibu hamil, udah 4 bulan, sudah terasa hidup, 6 bulan, 7 bulan keguguran, dia meninggal di dalam perut, tidak mengalami dunia, tapi di akhirat akan ada nanti. Ini Pak. Bahkan bayi yang lahir baru 1 jam meninggal, mengalami dunia 1 jam saja Pak. Dia tidak akan tahu, belum melihat, belum mendengar masalah, baru 1 jam meninggal. Banyak kan yang tidak terhitung. Jadi dunia ini bukan alam yang pasti, yang mesti disinggahi oleh manusia, tidak. Tapi akhirat ini pasti. Akhirat pasti. Maka dunia ini hadirin permainan saja. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahul walaib wa inad darul akhirata lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan senda gurau dan permainan belaka. Wa inad darul akhirata, dan sesungguhnya kampung akhirat. Allah menggunakan kata inna ini Pak. Inna ini kalau bahasa santri taukid, untuk menguatkan supaya manusia ini yakin. Padahal hanya Allah, firman Allah ini walaupun tidak pakai inna tetap harus diyakini kebenarannya, apalagi pakai inna. Wa inna darul akhirata lahyal hayawan, dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kampung yang sebenarnya, itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya manusia ini mengetahui. Cuma mungkin manusia ini hadirin pura-pura tidak tahu. Susah kalau pura-pura ini. Orang yang pura-pura ini susah Pak. Pura-pura tidak tahu. Orang yang, kalau kita membangunkan orang tidur mudah Pak dibangunkannya, tapi orang yang pura-pura tidur susah. Susah. Hanya Allah. Susah. Makanya kalau manusia ini bukan tidak tahu, sebetulnya pura-pura tidak tahu. Setiap hari kita menyaksikan berapa banyak hanya orang meninggalkan dunia ini, tapi tetap saja kita menganggap akan hidup lama. Padahal Rasulullah SAW ketika beliau mengambil air di gelas ini atau di cangkir, maka ketika minum beliau tidak mempunyai istilahnya perasaan bahwa masih bisa menyimpan ini gelas. Ketika uluk salam ke kanan dalam sholat, maka beliau hanya tidak mempunyai perasaan bisa uluk salam ke kiri. Saking mengingat matinya seperti itu aja. Karena hadirin al-maut ya'ti baghtatan, maut ini akan datang dengan tiba-tiba Pak. Tidak ada hubungan dengan corona Pak kematian ini. Tidak ada hubungan dengan sakit, dengan penyakit, tidak ada sedikit pun Pak. Tidak ada. Al-maut la yata'alaq bi ayyi sabab. Maut tidak ada hubungan dengan apapun sebab. Maut itu berhubungan dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tiap umat, tiap insan, tiap manusia mengalami atau punya ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum, manakala datang waktu ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi tidak ada Pak. Bagi orang beriman ini tidak ada masalah. Mau banyak penyakit, mau tidak ada masalah. Dan tidak ada hubungan kematian dengan itu. Walaupun kita ini masya Allah, Al-Quran mengatakan ada kalau kita lari dari kematian. Qul innal mauta ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sampaikan Muhammad kepada umatmu,
Innal mautal ladzi tafiruna minhu, sesungguhnya mati yang kamu lari darinya. Saking takutnya apa lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum, maka mati akan menjemputmu, akan menemuimu. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dihadapkan kepada yang tahu, kepada yang perkara yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka nanti akan diberitakan apa-apa perbuatan kamu di dunia. Nanti akan ada nyokol filmnya di sana. Diberitakan penontonnya miliaran orang. Satu persatu kita bayangkan. Satu persatu. Masya Allah. Filmnya ini di setel, Pak. Ini film dai yang 4 bulan, film dai yang 1 tahun. Ini film abid yang hanya berangkat rumah masjid. Nggak rame, Pak. Ya. Nontonnya pun nggak rame. Tapi kalau dai, masya Allah, ini pergi ke Serbia sana, masuk ke Amerika, ke Australia, banyak. Ini akan rame, Pak, filmnya. Makanya Pak Nabi hukum bima kuntum ta'malun, akan diberitakan apa-apa yang kamu lakukan di dunia ini. Dalam ayat lain Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadin. Aina ma takunu, di mana saja kalian berada, di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, maka maut akan datang kepada kamu. Walaupun tumpi buruji musayada, walaupun kamu berada di benteng atau di benteng yang sangat kokoh kuat, di dalam peti besi sekalipun, apalagi masker. Apa hubungannya, Pak? Gak ada. Di benteng sangat kuat, kata Allah, akan datang kematian. Maka jangan khawatir dengan mati itu, karena akan datang kepada kita, akan kebagian semua. Jangan khawatir, pasti kebagian, Pak, ya. Jangan khawatir. Yang kita harus khawatirkan bagaimana mati tidak bawa agama. Ini yang dikhawatirkan. Bagaimana mati dalam keadaan suul khotimah, ini yang sangat dikhawatirkan. Orang yang hari-hari masalahnya kalau ibadah, masalah. Kalau matinya suul khotimah, Pak, nol ibadahnya. Masuk nerakanya Allah untuk selama-lamanya. Ini husnul khotimah, suul khotimah. Orang yang hari-hari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir malah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia masalah dapat hidayah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung meninggal. Janganlah tempatnya untuk selama-lamanya. Tidak tahu nasib kita ini, Pak. Makanya kita ini harus selalu khawatir, bukan masalah kematiannya, tapi masalah mati ini, kita ini husnul khotimah atau suul khotimah. Di antara yang mewarisi mati suul khotimah, ketika adzan masih ngobrol. Jangan sekali-kali dibiasakan. Adzan berkumandang, kita dengarkan adzan ini. Seruan adzan ini. Jawab adin ucapan-ucapan muadzin. Masalah itu akan mewarisi mati dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya banyak kan itu. Bahkan dalam satu kitab diceritakan, apabila kita setelah sholat Jumat membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falaq Binas 77, maka dia tidak akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Baca itu, Pak. Setelah Jumat jangan pulang tidak membaca apa-apa. Hanya Allah, masya Allah. Maka ini masalah besar, Pak. Akhirat masalah besar, dunia ini masalah kecil saja. Masalah kecil. Masya Allah. Sehingga hanya Nabi mengkhawatirkan bagaimana umatnya ini di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Bagaimana hanya Allah umatnya ini masuk jannah tanpa hisab. Itu yang jadi pikir dan risau Nabi. Sehingga Nabi ini masya Allah, walaupun beliau ini tidur, tapi hatinya tetap memikirkan ini umat. Hanya Allah. Hadirin Allah. Maka bagaimana kita sebagai umatnya, ikuti cara Rasulullah SAW, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan pernah kita ini lalai di perkara ini. Semua sunnah kita amalkan, Pak. Jangan dilalaikan. Wah, ini perkara sunnah, salah. Berarti kita sudah menyepelekan, Pak. Dengan bahasa itu kita telah menyepelekan sunnah. Padahal
meninggalkan sunnahnya, tidak mengamalkan satu sunnah saja, ini kerugian yang sangat besar. Mengamalkan satu sunnah hanya ini keuntungan yang sangat besar. Kalau kita Pak menyatakan cinta kita kepada seseorang, misalkan seorang wanita cantik, aku cinta kamu, belum tentu dia cinta kepada kita. Tapi Allah akan menyatakan kecintaannya manakala kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini Pak, yuhibbukumullah akan mendatangkan kecintaan Allah. Tanpa harus kita ya Allah aku cinta kamu, Allah akan mencintai kita manakala kita ini ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini Pak, pasti ini janji Allah Pak. Maka ikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan. Jangan sampai kita lalai dalam kehidupan kita ini, sudah diamalkan semua sunnah. Dalam diri kita ini sunnah, sorban ini sunnah Pak. Ini rida bahasanya Pak. Yang disebut imamah di sini. Ini rida bahasanya. Nabi memakai rida Pak. Suatu ketika datang tamu, masya Allah yang dimuliakan di kaumnya, maka Nabi melemparkan ridanya untuk dijadikan tempat duduk. Ini berarti Nabi pakai rida Pak ya. Sunnah ini. Apalagi ini imamah Pak, rokaatannya bi imamah abdullu min sab'ina rokatan bila imamah, 2 rokaat pakai sorban di atas kepala, maka nyokola ini lebih baik, lebih utama daripada 70 rokaat tidak pakai sorban. Wah ini katanya bukan ulama saya ini, bukan wali, jangan tengok kanan kiri Pak, sekali sunnah tetap sunnah. Karena yang namanya tarkul amali ajlinas ini Pak riya. Malu di hadapan manusia mengamalkan sunnah, ini riya sehingga meninggalkan. Dalam kitab Kifayatul Adqiyah dikatakan al-amal li ajlinas sirkun. Amal karena manusia ini bukan riya Pak, tapi sirik itu. Tapi tarkul amal li ajlinas riyaun, meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Saya takut diomongin orang nih pakai sorban ini, masya Allah. Ada kalau ini berarti meninggalkan amal ini karena takut oleh manusia, karena manusia ini riya namanya Pak, riya namanya. Maka kita ini harus tahu apa itu riya, apa itu syirik. Hanya Allah, masya Allah. Hanya Allah. Maka untuk perkara ini hanya Allah hantar para nabi Pak, untuk menjelaskan kepada manusia tentang agama, tentang kebahagiaan hidupnya. Maka kita sudah tahu hadirin bagaimana kita sebarkan ini pengetahuan, kita sebarkan kepada orang lain Pak. Kita jangan bangga sebagai ulama punya santri ribuan, kecil Pak, umat jutaan miliaran ya menunggu kita hadirin. Masya Allah. Makanya kalau jangan merasa bangga kita sebagai ulama, maka hantarkan ilmu kita ini ke seluruh alam. Kemarin di Yordan ini Pak, masya Allah, maka kami jarah ke Mu'ad bin Jabal, dikatakan di sana apa bahasa a'lamun nas bainal halal war haram. Jadi a'lamu ini Pak af'al tabdil, sim tabdil. Jadi a'lamun nas, orang yang paling alim yang mengetahui antara halal dan haram, seorang ulama besar. Bahkan dikatakan ke bawahnya itu ada bahasa, beliau ini akan membawa bendera para ulama, beliau yang memimpin para ulama nanti di akhirat tadi. Mu'ad bin Jabal meninggalnya di Yordan Pak, berapa ribu kilometer dari Madinah ini, berangkat ke Yordan. Masya Allah, beliau seperti itu Pak, ulama besar, sahabat, membawa agama ke seluruh alam. Maka kita pun masya Allah merasa ulama ini ada Allah. Kita bukan meninggalkan santri Pak, bukan. Santri ini jangan takut hilang, jangan takut hilang. Almarhum masya Allah kayak Ustadz Ujairon dulu pernah hanya kok santrinya ini 60 saja. Saya dapat kaget dari Kiai Nur Tohir di Temboro ini hanya 60 saja santri, nggak banyak ketika belum dakwain. Tapi setelah dakwah 60 itu habis semua Pak, habis. Masya Allah, nggak mau orang menyantrenkan anaknya ke sana, dianggap sesat tadi. Tapi masya Allah ulama tersebut diam aja. Maka ini hanya apa sekarang? Bagaimana sekarang? Ribuan orang dicabang-cabang, masya Allah banyak ini Pak berkat dakwah. Jadi jangan takut masalah kehilangan santri, nanti akan Allah datangkan lebih banyak lagi Pak. Begitu insya Allah Pak ya. Masya Allah. Untuk ulama ini Pak diusahakan, ulama ini pernah 3 kali setahun, 3 kali bukan 1 kali. Jadi S3 kan ya Pak ya, S1, S2, S3, masya Allah 3 kali setahunnya. Yang pertama di
India, Pakistan, Bangladesh itu utamanya Pak. 1 tahun itu di sana semua, bukan di Indonesia, di Hindustan. Yang kedua di Jazirah Arab. Yang ketiga nanti di negara-negara kafir. Hanya maka ini ulama Pak ya. Yang orang biasa ini sekarang bukan 4 bulan Pak. Permintaan massa ini ditingkatkan pengorbanannya karena di luar negeri itu yang 1 tahun bukan hanya ulama. Di India, di Pakistan ini yang 1 tahun orang biasa Pak. Kenapa di kita belum bisa? Ya memang aturannya begitu. Kita diminta 6 bulan saja. 6 bulan nih Pak tiap tahun. Masa. Coba siap ya? Insya Allah. Boleh Pak, masalah yang ada niat. Siapa yang 6 bulan angkat tangan Pak? Majlis ini bukan majlis bayang Pak, yang tapi majlis tazkir. Insya Allah. Ustaz Lukman. Insya Allah. Bapak yang mulia, agama ini amanah. Padahal sifat manusia ini dolim dan jahil. Jadi orang yang siap bawa amanah agama, yang jahil akan dialimkan oleh Allah, yang dolim akan disolehkan oleh Allah. Kalau dia mau bawa amal agama, ya. Dan dunia ini langit bumi akan berkhidmat pada orang bawa agama. Kalau kiai jangan takut kehilangan santri, kalau bapak-bapak jangan takut kehilangan istri. Jangan takut kehilangan anak, ditambah oleh Allah. Istri dan anak. Anaknya, masya Allah, jangan takut kehilangan rizki. Kata Allah, ya Musa, lemparkan. Alqiha ya Musa, lemparkan. Kata Allah, khudha wala takhaf sanu'idu asratul. Jangan takut, ambil lagi, aku akan berikan, kembalikan ke bentuk yang semula lebih baik. Jadi kalau bapak tinggalkan usaha, jangan takut, nanti habis wabsi ambil lagi, usahanya akan barokahkan. Tinggalkan istri, jangan takut, nanti ambil lagi, aku akan rubah istri kamu. Tinggalkan anak, jangan takut, nanti jumpa lagi akan ditambah anaknya. Tinggalkan istri, jangan takut, nanti ditambah, diperbaiki istrinya oleh Insya Allah ya. Ini jangan sampai bapak-bapak di sini ada yang belum 4 bulan. Coba angkat tangan yang belum 4 bulan. Insya Allah. Insya Allah patupel ya. Salah, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan dari sini semuanya Pak keluar jemaah nanti di Jurgudama di sini Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah Pak ya, kita niat Istilah silakan lebih lama lagi kita keluar di jalan Allah SWT tanpa pengorbanan. Insya Subhanallah. Istilah silakan taskil. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Saya Fahru dengan Bapak siapa? Zuhri. Masya Allah. Bawa tambah. Ayo, Pak Rudi.